Tes 1 2 3. Sudah siap belum? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang primitif 2 dimensi. Ini primitif 2 dimensi ke-1 ya. Nanti yang kedua ada minggu depan. Hari ini kita implementasi garis dari algoritma garis dan bentuk sederhana ya. Bentuk sederhana turunan dari garis. Intinya modul 2 di sana. Pengingat lagi ya. Di sini sudah di classroom masing-masing sudah ada tasnya ya, tas modul 2. Pertama ini fotonya harus ada ya. Biar saya tahu. Lalu ini mahasiswa 001-nya diganti nama sama NIM digit terakhir. Oke. Jadi sedikit intro ya. Sering gambar sini? Ada yang punya ini? Bakat menggambar atau graffiti boleh. Jadi apa sih itu gambar ya? Jadi secara sederhana gambar itu bisa banyak definisi ya. Salah satunya kalau dipecah gitu ya. Gambar itu adalah kumpulan dari objek yang kompleks ya. Biasanya kalau gambar nggak mungkin satu objek aja. Contohnya pemandangan ya, waktu kita SD ada gunung, ada pohon, ada sawah, matahari dan awan ya. Diposisikan dalam sebuah sistem koordinat. Ini kalau kita pecah lagi, gunung itu kumpulan apa sih? Kumpulan curve ya. Garis-garis yang berbentuk lengkung gitu ya. Sawah, matahari itu lingkaran, awan itu kumpulan curve ya, dan lain-lain.
Nah, bentuk-bentuk primitifnya apa aja? Ada titik, pasti ya, garis, bisa lingkaran, elips, atau bentuk dasar yang akan kita buat selanjutnya. Nah, dalam komputer grafik, struktur geometri dasar disebutnya output primitives. Titik garis merupakan primitif paling sederhana. Nah, kalau di processing sebenarnya udah ada ya kemarin yang ngerjain task 2, ada banyak bentuk-bentuk dasar yang sudah ada di processing ya. Tapi yang kita pakai karena kita bikin dari nol nih, kita bikin library sendiri ceritanya sampai akhir kita ETS itu, mulai dari titik, garis, lingkaran, elips, transformasi dan selanjutnya kita bikin sendiri. Makanya modal kita hanya butuh yang namanya dua ini, point atau points. Jadi kalau point itu menggambar titik pada satu dimensi ya, dua dimensi koordinat. Ada X dan Y, jadi hanya posisi aja. Satu lagi ada yang disebut points pakai S. Kalau points ini kumpulan dari titik. Jadi bisa aja kita ngelooping satu-satu titik atau kita ngumpulin dulu titik X, Y, lalu kita masukkan ke variabel points. Nah, yang akan kita pakai yang kedua ini, karena kalau satu-satu itu pastinya prosesnya ada dua kali ya. Proses read posisi sama write. Kalau points yang ke bawah kita kumpulin dulu, jadi matematiknya sekali, terus yang points itu hanya write aja, jadi lebih murah ya, lebih murah ongkos komputasinya. Nah, ini lebih murah lagi karena kita pakai Python, ada library namanya NumPy, dia khusus untuk matematis ya, library matrix. Jadi kita nggak perlu tahu NumPy itu apa, tapi kita bisa langsung pakai. Percaya aja ini efisien, lebih efisien dibandingkan dengan array yang ada di Python yang kita pakai, misalnya yang kita bikin minggu kemarin. Nah, ini setelah itu dari parameter titik kita dapat menggambar garis di layar menggunakan algoritma berdasarkan persamaan matematika garis. Kemarin saya nonton kuliahnya Pak Yudi kelas B, saya nggak tahu yang kelas A ya. Absen nomor 1 ada persamaan garis apa? Yang keras? Persamaan garis? Rumusnya? Siapa yang absen 1 itu? Agam? Belum buka modul ya, padahal di bawah ada nih. Oke. Jadi persamaan garis itu ada banyak ya. Ada banyak jenisnya. Yang kita pakai itu disebutnya Cartesian slope intercept. Slope itu apa sih? Yang mana? M ya. Intercept? Yang B ya. Intercept itu dia nilainya konstan. Kalau M itu disebut dengan slope atau gradient. Maksudnya apa sih slope atau gradient itu? Ada yang tahu? Kalau M kurang dari 1 itu kira-kira gimana? Kayak mungkin terlalu jumping ya. Ini dulu kita turunin dulu ya. Nah, enaknya kalau kita mau bikin garis biasanya kita punya 2 titik ya. Kemarin kita udah pertemuan pertama kita udah nyoba pakai line DDA, kita bikin bingkai dan kartesian.
Jadi kalau kita pengen bikin garis itu kita punya dua titik A sama B misalnya. X1Y1 dan X2Y2. Nah, kalau kita punya dua titik, kita bisa dapatkan slope itu sebenarnya adalah delta Y dibagi delta X. Delta itu artinya apa? Selisih dari nilai Y dan selisih dari nilai X. Nah, ini anggap aja titiknya itu dari left to right ya, dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan berarti udah pasti selalu positif ya si X-nya ya. Kalau Y-nya nggak tahu tuh. Misalnya kiri ke kanan tapi arahnya dia miringnya ke sini atau miringnya ke atas atau gimana, itu nggak tahu ya. Tapi yang pasti X-nya positif. Tapi kebalikannya kalau garisnya dari right to left, misalnya kita bikinnya BA bukan AB, itu berarti X2 min X1 nya adalah negatif ya. Nah, itu dicamkan baik-baik di benak kalian tentang konsep itu. Kalau kemarin kira-kira belajar resolusi kan kemarin ya, resolusi sama dot pitch. Ada yang udah selesai PR dari Pak Yudi? Dot pitch itu apa? Di PR-in suruh baca nggak sih? Oke. Tapi perasaan di itu juga ada ya? Ada. Beda ya? Di kelas B sih dikasih tahu. Jadi kan gini ya. Kalau resolusi ngerti? Bedanya 1000 berapa sih biasanya? 80 kali 1024 ya. Sama dengan 800 kali 600. Bedanya di mana sih? Ini fokus kira-kira berapa resolusinya? Ada yang tahu? Ini HD atau Full HD? Tapi kayaknya full ya. Ini HD ya. Oke. Kira-kira kalau saya ganti jadi Full HD, apa yang berubah? Lebih jernih, lebih tajam. Tajam. Ukurannya bakal gimana? Ukurannya? Ukuran teksnya kalau saya turunin resolusinya lebih besar lebih kecil? Yakin? Sama? Misalnya dari ini ya 1080 ke 800 600. Ini anggap aja 1080. Kalau saya turunin jadi 800, ukuran teksnya jadi lebih kecil jadi lebih besar. Sama dengan catatan itunya marginnya tetap gitu Pak. Jadi meskipun diturunin resolusinya bakal tetap sama ukurannya, hanya terjadi pengurangan ketajaman. Nih. Ukuran layarnya tetap nggak sih? Tetap ya. Secara fisik tetap. Yang berubah apa? Ini kalian belajar tentang dot pitch nggak sih? Ini anggap aja full ya. Jadi misalnya ini 1080 itu anggap aja 1 pixel. Kalau 800 600 kira-kira jadi berapa? Ini ya, 4 kali 4 ya. Anggap aja 2 kali 2 pixel. Pixel sama 2 kali 2 pixel. Jadi teksnya lebih besar lebih kecil kalau saya turunin resolusinya? Lebih besar ya, karena dia pakai dot pitch yang lebih besar 2 kali 2 gitu. Oke. Resolusi clear? Oke. Sekarang saya tuh mau masuk. Nah, oke. Sekarang
kemarin kita tahu bahwa sebenarnya tujuan kita komputer grafik 2 dimensi itu cuma nyalain matiin si dot pitch ini kan ya. Seandainya kita pengen bikin garis, yang mana sih yang kita nyalain, yang mana sih kita matiin gitu ya. Nah sekarang lanjut ke, sebenarnya kita bisa aja pakai yang ada as-is yang ini, rumus ini ya sama dengan mx plus b, kita bikin garis bisa aja. Tapi kira-kira tahu nggak apa kelemahannya? Kelemahannya ongkosnya besar. Yang udah ngerjain PR baca line DDA sama Bresenham, kira-kira gimana sih cara bikin garis itu? Kan misalnya dari titik yang gampang aja nih, titik 0,0 ke 0,5 nih. Ini ya garis gini ya. Kalau pakai rumus ini kan gampang ya. Kita tahu, pokoknya asal kita tahu jaraknya ya. Kira-kira kita butuh berapa step? 5 ya. Karena delta y-nya 5 min 0 ya. Delta x-nya dia 0. Ini 5 yang paling besar. Berarti stepnya 5 ke sini ya. Salah saya. 5,0 lah. 5,0 dx d. Jadi dia arahnya ke x. Kita bikin stepnya 5 aja, udah jadi. Nah, permasalahannya kalau misalnya si slope-nya itu enggak kayak gini. Kalau kita, ini artinya dy per dx-nya 0 kan ya, karena dia bikin horizontal. Tapi kalau kita misalnya bentuknya kayak gini, berarti kita perlu cari dy sama dx dua-duanya. Kalau pakai rumus ini, berapa sih berapa jalan ke x, berapa jalan ke y gitu kan ya. Nah, karena kalau kita langsung pakai rumus ini, dia ongkosnya ada 2 kali, cari dy sama dx, ada algoritma yang lain. Intinya kita hanya butuh dx-nya aja atau kita butuh dy-nya aja. Nah, itu adalah namanya line DDA. Kayak ini. Oke. Ada satu konsep yang saya lupa kasih tahu. Pokoknya ingat-ingat aja ini. Ketika M kurang dari 1, dia mendekati horizontal. Kenapa kayak gitu? Ya gampang aja. Ini kan 0 sama 5 itu artinya M sama dengan 1 ya. 0,0 sama 5,5. Kenapa ini M sama dengan 1? Ayo. Ini apa? Sudut ya. Ketika delta Y sama dengan delta X, berarti dia sudutnya sama dengan 45 derajat ya. Maka M sama dengan 1. Ketika M kurang dari 1, berarti dia kurang dari 45 derajat ya. Berarti dia arahnya lebih ke horizontal. Ketika dia M lebih besar dari 1, maka dia arahnya mendekati titik sudut 90 ya, atau ke vertikal. Nah, ini harus ingat-ingat yang konsep ini nih. Ketika kurang horizontal, ketika ketika ya kurang itu horizontal, ke sana vertikal, lalu kalau di diagonal ketika M sama dengan 1, dia ya biasa aja, karena M sama dengan 1 gampang ya, nggak terlalu susah. Tapi kalau kurang sama lebih besar itu ada kasus tersendiri. Ini kalian harus ingat-ingat tentang 2 konsep itu. Nah, ini. Menariknya, pada sistem raster atau layar, titik diplot menjadi garis dan ukuran step arahnya itu ngikutin mau horizontal atau vertikal, dibatasi dengan jarak antar pixel yang integer. Kita tahu
bahwa kotak-kotak ini tuh ukurannya 1 pixel ya, atau apapun ya, satu dot pitch atau apa. Jadi nggak ada yang 0,5, nggak ada yang 1. Jadi bentuknya nggak float. Oleh karena itu, ya jadi penempatannya secara diskrit, bukan real. Jadi harus ada gimana caranya kita menentukan pixel terdekat untuk setiap iterasi. Jadi kalau kalian nanti kan dikasih pertanyaan, apa sih bedanya LineDDA sama Bresenham? Intinya itu, gimana kedua algoritma ini menentukan pixel terdekat untuk setiap iterasi. Pokoknya pixelnya harus positif integer, nggak float. Oke. Lanjut. Ini ada namanya DDA ya. DDA ini dia klasik ya, klasik. Tadi konsepnya ketika M kurang dari 1, M sama dengan 1, dan M lebih besar 1. Jadi tadi ya, kalau M kurang dari 1 berarti dia arahnya ke horizontal ya. Jadi untuk mendapatkan nilai K tinggal Y tambah M. Jadi kita cari slope-nya dulu. Terus Y selanjutnya adalah, kalau X-nya tetap ini ya, gampangnya kita bikin 0,0 sama 2,4 misalnya ya. Ini kan dia M kurang dari 1 ya. Oke. Sekarang si X-nya itu kan karena dia kurang dari 1, berarti iterasi X-nya tuh stepnya X0, X1, X2, X3 dan selanjutnya. Berarti kita cari Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya sebenarnya sederhana aja, tinggal persamaan matematik ini. YK ditambah M. Jadi Y awal tuh 0,0 kan ya. Berarti YK 0 tambah ini berapa M-nya? Tinggal cari ya. DY per DX. 4 per 2 apa? 2 per 4. Berapa ya? Sorry. 2,4, 0,0 M sama dengan 4 kurang 0, 2 ya. Oke. Ini nggak tahu saya salah. Ini salah. Pokoknya intinya saya pengennya M kurang dari 1. Sorry ya. Pokoknya ini intinya pengen M kurang dari 1. Caranya seperti itu. Nanti Y yang selanjutnya ya nih, kalau dapetin X1, Y satunya berapa? X0 tambah M. Kalau seandainya M lebih besar dari 1, ini saya salah ya, berarti 24 itu harusnya gini ya. Ini berarti 4,2 misalnya. 4,2, M-nya 2 per 4 ya. M sama dengan 1. Oke ya, benar ya. Jadi nanti, nah kan katanya titik-titik dot pitch ini integer, tapi M-nya pasti float nilainya. Ada proses yang namanya rounding. Jadi kalau kalian lihat implementasinya, ada proses round. Jadi nilainya harus ditambahkan, maksudnya apa? Jadi nilai integer paling dekat. Ini misalnya 0,0 terus ini 1 ya. Kalau pas 1 berarti 1 tambah setengah berapa? 1 setengah ya. Berarti ditambah setengah jadi 2. Jadi apa? Kayak gitu. Terus yang X3 nya berapa dan seterusnya. Karena dia ditambah 0,5. Oke. Sampai sana ada pertanyaan? Jadi secara matematisnya bisa dilihat di sini sederhana sekali ya. Kalau dapetin M lebih besar dari 1 berarti mainnya bukan di X tapi mainnya di Y. Berarti Y-nya tetap 0, 1, 2, 3 karena integer ya. Yang bedanya adalah X-nya berapa nih? Oke. Ini asumsi ketika arah garisnya left to right.
Kalau right to left dia kebalikannya. Jadi D-nya min 1 maksudnya gimana? Jadi kalau left to right nanti rumusnya YK min M, XK min 1 per M. Jadi tinggal dinegatifkan saja. Kalau yang sebelumnya kan plus ya. Bedanya di situ saja. Nanti kan kalian bikin garis nggak terus arahnya ke sana terus kan, ada yang kayak tadi ya. Si AB-nya tuh terbalik ya, B-nya di kiri, A-nya di kanan. Jadi dia menghasilkan nilai yang negatif. Nah, itu adalah line DDA. Jadi apa aja key point-nya? Pertama, kita harus tahu tadi ya, dia arahnya kemana M-nya. Mendekati X berarti dia horizontal, mendekati Y berarti vertikal. Kalau mendekati X berarti kita mainnya di cari Y-nya, X-nya pasti tetap stepnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau Y berarti Y-nya tetap, berarti X-nya harus kita cari bedanya 1 per M, gitu aja. Terus ada arahnya gimana, left to right atau right to left. Nanti dy per dx-nya dy dan dx-nya tinggal dikali min 1 perhitungannya. Itu adalah line DDA. Ini untuk implementasinya di PY5 ya. Ini sudah ada di kode kalian. Nah, ini yang menarik adalah line Bresenham. Kalau ini kan kita harus mencari nih, mau arahnya X atau mau arahnya Y. Terus adanya floating point. Kita harus pencarian floating point. Kalau kita terus kayak tadi, kan harus enaknya kok di sini sih? Enaknya kan di sini ya, lebih dekat ke sini. Jadi kan ada nggak presisi ya. Kalau misalnya garisnya makin panjang, kalau pendek sih masih ini ya, masih bisa ditoleransi ya. Kalau misalnya makin panjang 0,0 sampai 100,100 misalnya, nanti hasil akhirnya tuh nggak di 100,100 kalau di line DDA. Kenapa? Karena setiap kita mau ada namanya floating point itu, jadi kita harus di rounding sampai akhirnya errornya akumulasi. Jadi saya niatnya pengen bikin garis 0 sampai 100, tapi ternyata 0 sampai 101,104 misalnya. Jadi kan nggak presisi ya. Nah, itu kelemahan dari line DDA. Line DDA adalah karena adanya floating point yang mengakibatkan makin lama tidak sesuai line path-nya. Oleh karena itu diperbaiki oleh line Bresenham. Perbaikannya ada dua ini di sini. Yang pertama ini untuk mengatasi tadi ya, line path-nya tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, Bresenham itu kelebihannya apa coba? Dia nggak perlu pakai rounding. Coba baca di ininya, di kodenya itu kita nggak ngeronding di sini. Dia hanya perkalian rumus matematik saja. Oke, kita pelan-pelan ya. Ini lihatlah kasus slope, dua slope ya ini ya. Kasus 1 dan kasus 2. Ini ceritanya kan tadi ya, kita tuh niatnya ada niat untuk bikin garis itu, kita cari kira-kira next-nya itu yang mana sih yang dipilih, koordinat mana sih yang dipilih. Kalau line DDA, koordinat dipilih melalui rounding kan ya. Selanjutnya tambah dengan slope lalu di round. Kalau line ini, kalau Bresenham nggak perlu. Jadi kita tarik garis aja dulu, tarik garis. Tapi kita nanti pilih kira-kira garis mana yang tepat atau titik mana setelahnya yang tepat. Nah, ini contohnya. Kasus 1 nih, awalnya kita dari X-nya itu 10 ya, 10,11 yang ini. Awalnya di sini.
Next stepnya mau yang mana? Yang atas atau yang bawah? 11,12 atau 11,11? Kira-kira kalau dari kasat mata enak yang mana? 11 ya. Oke. Yang penting itu dulu, make sense di kalian dulu. Kenapa enggak 11, 12? Kejauhan, benar. Nah, itu dibenamkan di kepala kalian ada yang disebut dengan jarak ya. Dari antara jarak ideal ada dua pilihan, ada D1 nanti D2 gitu, jarak 1 dan jarak 2. Kalian pilih yang paling dekat. Coba kasus yang kedua. Ini ceritanya saya mulainya dari 50,50 atas nih. Pilih yang mana? 51,50 atau 49,51. 51,49, sorry. 51,50 ya, karena jaraknya lebih dekat yang sana. Gitu ya. Dicamkan di ini. Sebenarnya intinya itu aja. Kita pengen dapetin pilihan itu, tapi rumusnya banyak gitu ya. Stepnya banyak. Tapi lebih enak kalian bisa lihat di sini. Tadi ya, benar ya. Lebih dekat dari apa? Kira-kira ada yang tahu? Salah. Lebih dekat dari, ada yang tahu? Lebih dekat dari garis matematis. Garis matematis kan itu float ya bentuknya. Y sama dengan mx plus b. Jadi kita bikin garis dulu. Seret, Y sama dengan mx plus b. Baru kita dapetin ini garisnya, terus ini posisi dari dot pitch. Anggap aja ini namanya dot pitch bawah sama dot pitch atas. Kita mau pilih mana, dot pitch bawah atau dot pitch atas? Itu berdasarkan dari sini. Ini anggap aja titiknya ini ya. Mau pilih yang ini atau pilih yang ini? Udah pasti kalau lihat dari sini pilih mana? Yang D2 ya. Jadi nanti tuh dikasih garis ini D1 sama D2. Oke. Oke. Sampai sana dulu kebayang nggak? Nah ini kasusnya hanya baru satu ya. Ketika 0 kurang dari M kurang dari 1, nanti ada ketika M lebih besar dari 1, ketika M sama dengan 1, ketika D sama dengan 0, D sama dengan 1, DX sama itu beda lagi. Kita fokus yang ini dulu. Jadi anggap aja ini left to right ya. Anggap aja berarti kalau ini artinya apa? Mainannya kita X-nya tetap, tinggal kita cari Y-nya aja, nilai Y-nya. Oke. Koordinat posisi awal adalah XK, YK misalnya. Ini seperti line DA tadi ya konsepnya. Karena slope-nya kurang dari 1, maka arahnya ke horizontal. Jadi next step-nya pilihannya ada 2. XK plus 1 pasti ya. Jadi XK plus 1 itu next step-nya. Pilihnya YK atau apa? YK itu di tempat dia sendiri atau YK plus 1 atasnya. YK itu artinya tadi ya, lower dot pitch atau higher dot pitch. Pilih mana? Intinya gitu, si Bressenham tuh kita cuma milih mau yang bawah atau yang atas. Nah, pilihnya gimana? Kita harus tahu ini dulu. Secara matematis berapa sih Y mx plus 1 plus B itu? Kita cari D1 sama D2. D1 itu berarti Y itu tadi ya. Y dikurangi dengan apa coba? YK ya. Kalau D2 YK plus 1 dikurangi Y. Nah ini masih apa? Menurunkan rumus ya. Ini masih menurunkan rumus. Lalu kalau kita pengen dapetin jarak D1 kurang D1, kita turunin lagi sampai akhirnya kita dapat ini 2M XK plus 1 min 2YK plus 2B min 1.
kita tahu ini tuh adalah konstan ya. Tapi kalau jadi maksudnya kalau konstan bayangin aja. Kita punya garis 1000 0,0 1000,1000. Si konstannya nggak akan berpengaruh banyak karena yang mengalihkan itu yang X sama Y kan ya. Kalau yang konstan dia bisa saja kita anggap tidak ada. Makanya dapatlah kita ini yang disebut decision parameter PK. Nanti kita pengen tahu, kita pilih yang atas yang di bawah itu berdasarkan si PK ini. Ini tenang, masih diturunin ya, masih diturunin. Ini kalian bisa pahami sendiri. Sampai akhirnya kita dapat akhirnya ini. Jadi decision untuk next stepnya kita pilih atas atau bawah itu ketika PK plus 1 sama dengan PK plus 2DY dikurangi 2DX YK plus 1 min YK. Ini adalah hasil akhir dari keputusannya. Untuk awalnya adalah PO DY min DX itu dapatnya dari mana? PO ini ketika misalnya 0,0 misalnya. Dapatinnya dari kita masukin ini. Ketika dia 0 dia nilainya berapa? Yang mana ya? Yang ini. P0 berarti ininya 0 ya. Jadi hanya DY kurangi 2DY kurangi DX. Oke. Ini kalian bisa turunkan sendiri ya. Kalau saya diturunkan sekarang pasti waktunya nggak cukup. Kalian bisa ada waktu ya sampai teori nanti dikerjakan dulu sendiri biar nanti pas teori sama Pak Yudi lebih paham ya, step-stepnya yang penting di sini di praktikum secara intuisi kita tahu kita mau ngapain sebenarnya sederhana pengen ini ya, pokoknya hasilnya itu 0 antara 1 tergantung decision parameter. Mau pilih yang bawah atau pilih yang atas. Ini secara algoritma seperti ini, Bresenham line driven algorithm untuk M kurang dari 1. Jadi kita punya 2 endpoint. Ini dianggapnya dia left to right ya, X0 Y0 sama X1 Y1 ya. Lalu dikalkulasi semuanya, rumus-rumusnya karena nanti kita kan masukin ke PK ya. DX, DY, 2DY, 2DY min 2DX. Ini nanti kalau secara programming itu gampang sekali ya. Delta X tahu dapatnya dari mana? X1 kurang X0 ya. Terus delta Y sama Y2 kurang Y atau Y1 kurang Y0. 2DY berarti 2 kali 2Y. Delta Y 2. Ini tinggal dimasukin aja. Lalu kita dapat PO-nya. Decision parameter 01 itu apa? 2 kali delta Y kurangi delta X. Jadi untuk setiap X, karena kita tadi ya M-nya kurang dari 0 berarti kita mainnya di X. Terus kita pilih cari PK plus 1-nya nilainya berapa. Kalau kurang dari 0 berarti kita pilih yang bawah. Kalau lebih besar dari 0 berarti kita pilih yang atas. Ya tadi, kalau PK-nya kurang dari 0 kita pilih yang tetap. Maksudnya bawah itu artinya tetap ya. Misalnya X0 Y0 ke depannya kan X1 Y1 harusnya ya. Tapi dipilih ternyata X-nya PK-nya kurang dari 0 berarti kita tetap jadi X1 Y0. Gitu. Ini repeat sampai delta X time karena kita mainnya tadi di X. Nah ini secara implementasi seperti ini, kita cari DY, kita cari P. Lalu lihat di sini adalah decision parameternya ya tadi. Kalau P kurang dari 0 itu yang diambil apa? Tetap ya Y-nya berarti di sini karena Y-nya nggak di plus 1 ya. Kalau dia lebih dari 0 Y-nya plus 1.
Jadi intinya turunan rumus sebanyak ini yang mainnya sebenarnya di sini aja. Ini kelihatan nggak kursor saya? Sini ya. Mainnya di sini aja. Oke. Nah ini yang bisa saya jelaskan untuk line Bresenham dan line DDA secara intuisi seperti itu. Matematik mungkin sedikit ya, kalian bisa turunkan sendiri ini. Kalau ada pertanyaan dulu, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Mau ditanyakan? Aman? Aman tidak ngerti atau aman ngerti? Sambil jalan ya. Kita di sini aja nggak jalan-jalan. Oke. Ini terakhir ya. Jadi ternyata kita baru nyelesain yang M kurang dari 1 ya. 0 kurang dari M kurang dari 1. Kalau untuk case yang lain gimana? Ini ada generasi line Bresenham. Jadi kita tuh nggak cukup sampai sini ya. Nanti kalian coba di praktikum, ada di tas 1 ya. Ternyata nggak cukup di sana, ada beberapa tipe garis yang kita nanti nggak nyata si garisnya. Makanya ada yang disebut generasi line Bresenham untuk semua kasus. Ini bisa dilihat secara implementasi di ini ya, di Wikipedia. Jadi ada low high di sana, low high, lalu ada dua cara, ini kurang def. Ada dua kondisi. Ini untuk generasi. Jadi untuk garis apapun itu bisa diselesaikan. Oke. Langsung kita masuk ke tas praktikum. Tasnya ada 4. Seperti biasa, kita targetin 4. Kalau waktunya kurang mungkin sampai 3. Tapi mudah-mudahan sampai 4 ya. Jadi yang awal ini kalian, saya sudah kasih kodenya. Nanti kalian tinggal coba aja kayak kemarin ya, kayak apa? Bikin Cartesian sama ini, masukin angka, tapi angkanya harus ini. Kalian ketika 0 kurang dari M kurang dari 1, kondisinya seperti apa? Misalnya Y-nya kayak gimana, X-nya kayak gimana ya. Terus hasilnya gimana garisnya? Nanti kalian print screen. Oh, garisnya nyata misalnya. Untuk M sama dengan 1 tadi yang diagonal, contohnya 0,0 sama 5,5 kan tuh M-nya sama dengan 1. Ketika M lebih besar dari 1 gimana? Ketika DX sama dengan 0 berarti kan vertikal ya. Ketika DY sama dengan 0 itu dia horizontal. Bisa nggak ngasilin garis itu? Nanti kalian tulis lesson learn-nya seperti apa. Untuk cara yang sama kalian uji juga untuk yang algoritma Bresenham. Kira-kira dalam kondisi apa dia gagal atau kondisi apa dia berhasil gitu. Ini Bresenham-nya ada 2 ya. Bisa. Oh, ini yang 01 itu berarti 2 ya. Line DDA sama line Bresenham. Jadi bisa di head to head dibandingin dua-duanya. Kalau Bresenham generalisasi harusnya hasilnya bisa semua ya, bisa semua kasus. Nanti kalian coba print screen juga di sini, kasih lesson learn-nya seperti apa. Oke. Lalu lanjut ke ini. Ke bentuk dasar. Jadi kalau bentuk dasar itu kalian bikin seperti ini. Jadi kalian udah bikin ini kan Cartesian, bikin Cartesian. Jadi kalian bisa bikin persegi sekarang dari modal line DDA atau sama line Bresenham. Persegi itu kira-kira apa aja sih modalnya? Bisa 4 titik. Ada yang mau ini lagi? Mau lebih kurang lagi? 3 cukup ya. Titik awal sama R-nya atau panjangnya. Karena persegi itu panjang sama lebarnya sama kan ya. Jadi
kita cukup punya X0 Y0 terus kita tahu panjangnya misalnya, ya udah tinggal kita tarik garis 1 2 3 4 gitu aja kan. Berarti X0 Y0 X0 plus panjang koma Y0 terus X0 plus panjang plus Y plus panjang terus satu lagi X0 Y panjang Y plus panjang kayak gitu ya. Jadi cuman butuh 3. Kalau ini persegi panjang kita butuh 4 ya, karena ada panjang ada lebar. Kalau segitiga bisa 2 ya, alas sama tinggi. Kalau trapesium alas atas, alas bawah, tinggi ada 5 ya. Seperti itu ya. Ini pokoknya sebenarnya nggak usah dibikin susah, kalian potret dulu. Kemarin tuh banyak yang bingung karena nggak ngotret. Ya pasti tiba-tiba langsung ke coding. Kalian ngotret dulu ngotret dulu. Nanti kesulitannya bukan di sana sebenarnya, kesulitannya nempelin di si kartesiannya karena harus kemarin ya. Kartesian tuh kita nggak, kalau kita tahu 0,0-nya ada di kiri atas kan, tapi kita pengennya di sini. Jadi harus ada translasi ya. Pengennya di tengah tapi keluarnya di kiri. Misalnya 10,10-nya di atas, kita pengennya di tengah sini. Jadi sebenarnya ada kartesian ya di sini. Jadi saya kasih demo yang sudah berhasil ya. Ya. Jadi main yang susah tuh sebenarnya di sana, tapi udah sekali dapat kalian bisa generalisasi ya. Kita bikin fungsi gitu. Ini contohnya ada fungsi ya. Fungsi convert to Cartesian misalnya. Nanti kalian XY-nya tinggal kasih ini ke Cartesian. Ini yang kalian ada di sini salah ya, jangan diikutin. Kalian bikin sendiri. Ini hanya sebagai contoh aja, caranya seperti itu. Ada segitiga siku-siku, ada trapesium siku-siku, lalu persegi panjang sama persegi. Ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 aja. Oke. Lalu terakhir kalian pernah main tic-tac-toe? Nah, kita bikin tic-tac-toe. Ini nggak tahu berapa persen yang bisa selesai semua, tapi kalau misalnya dapat 1 bisa semua. Ini caranya jangan bikin manual satu-satu, tapi pakai looping. Jadi setelah looping, tinggal tambahin per grid sama row-nya. Kalau satu-satu pasti lama. Ini juga sama ya, yang kotak ini kalian bikin 1, sisanya looping aja. Tinggal kurangin sesuai dengan Cartesian. Jadi harus ngotret dulu. Jadi intinya di praktikum itu harus ngotret, jangan langsung ngoding. Kalau kalian ngotret insya Allah lebih cepat. Mudah-mudahan 3 jam ini selesai ya, sampai 12.30. Oke. Ada pertanyaan? Langsung aja ya, saya kasih contohnya. Ini tic-tac-toe. Ini seperti ini. Nanti kondisi menang itu seperti apa tuh? Ketika misalnya 3-3-nya X misalnya. Atau secara horizontal, secara vertikal, atau secara diagonal. Ini X aja ya. Ini pemainnya pemain 1 aja ya. Ini yang pemain 2-nya nggak usah. Karena nanti minggu depan kita tambahin pakai lingkaran buat lawannya. Nanti kita bikin game minggu depan. Kalau bentuk dasarnya seperti ini. Ini bentuk dasar. Ini kalian nggak usah bikin animasi ya, tapi kalau mau bikin animasi bisa tanya ke saya caranya gimana. Gampang sih. Caranya gampang. Jadi sebenarnya setiap kita draw itu kan kemarin kita kasih tahu, dia bikin scene baru. Yang jadi masalah itu gimana caranya kita ngasih looping. Ini udah pasti looping. Kita kasih kondisi kalau misalnya kita bikin variabel namanya anim.
animnya kurang dari 10 dia tetap kotak. Lebih besar dari 20 dia berubah jadi persegi. Jadi mainan di sini aja. Jadi ada iterasi config anim plus sama dengan 1. Gampang sih. Gitu aja. Nanti kalian bikinnya 4 itu ya. Ini saya baru bikin 1, nanti kalian bikin 4. Biar cepat pakai looping. Jangan satu-satu. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Ya. Halo Adit. Ya, sudah ada, coba masuk. Yang tax 0 sama 1 kan line brace 6 sama DDA, kita ngebandingin. Nah kalau buat yang tax 2 yang brace 6 aja itu apa bedanya? Ya, coba aja. Bukan, maksudnya filenya yang aneh. Ada. Yang tax 2 tuh yang brace 2 berarti. Nih. Ini kan line DDA terus Bresenham. Yang tax 1. Ya, ini yang line Bresenham 2 tuh yang general. Berupa unit yang aku maksud tadi itu yang teks itu di apa teks satu kan ini ada teks satu buatkan jadi di apa nih filenya itu dipisah-pisah. Iya, sudah dipisah. Kalau saya sudah dipisah. Tinggal buat di tempat situ. Oke, Ya, biar nggak ngulang ya. Biar nggak ngulang ya, sebentar. Biar nggak ngulang, apa sih yang harus dikerjain ya? Line DDA, line Bresenham sama generalized line DDA sudah diberikan kan kodenya. Yang belum adalah kalian coba dengan kondisi ini, skenario ini. Ketika 0 kurang dari M seperti apa? M. Jadi kalian bikin aja garis, tapi kondisinya ini. Ngeliatin dari slope atau dari delta X sama delta Y-nya. Contoh yang paling gampang M sama dengan 1. Kira-kira kayak gimana titik A-nya? Gitu ya, mirip kan? 0,0 sama 5,0 atau 4,4. Pokoknya dia nilainya DY sama DX-nya sama dengan 1. Bisa nggak sih si line DDA yang saya kasih itu bikin garis itu? Intinya gitu. Kalau bisa print, gitu aja. Nanti ada kondisi salah satu algoritma nggak bisa melakukan satu garis. Tapi saya nggak akan kasih tahu dulu, kalian coba. Itu aja sih.